Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang penulisan karangan. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, diantaranya yaitu Farid Firdaus, Muhammad Nur Zamzam, Salsabila, dan saya pribadi Farha Agisya Lestari. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian karangan. Jadi, apa sih karangan itu? Karangan merupakan sebuah karya tulis yang mengungkapkan pikiran atau gagasan pengarang dalam satu kesatuan yang utuh. Atau lebih singkatnya, karangan adalah kumpulan hasil pikiran atau ungkapan perasaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Tentunya ketika kita akan menulis karangan, kita harus membuat atau mencari tema yang sesuai dengan keinginan kita agar karangan tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Selanjutnya, sebelum kita menulis sebuah karangan, pasti ada langkah-langkah atau hal-hal yang harus kita perhatikan agar karangan tersebut dapat selesai dengan baik. Jadi, hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan sebelum kita menulis sebuah karangan? Yang pertama itu yaitu menentukan topik. Setelah kita mendapatkan topik yang kita inginkan, selanjutnya kita menentukan tema. Tema ini diambil dari topik yang telah kita dapat tadi. Setelah topik dan tema kita dapat, kita menentukan judul karangan. Jadi, apakah ketiga hal ini sama? Jawabannya berbeda karena tiga hal ini itu saling melengkapi dan dalam artinya pun mereka memiliki perbedaan, di mana topik merupakan pokok pembicaraan atau pokok masalah. Menurut Krida Laksana, menyatakan bahwa topik adalah bagian kalimat yang diutamakan dari beberapa hal yang dikontraskan. Sedangkan tema merupakan suatu gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat satu tulisan. Menurut Delianggi, secara garis besar, tema merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya tulis. Yang terakhir yaitu judul karangan, merupakan kepala karangan atau sesuatu yang digunakan untuk menandai karangan. Topik dan judul karangan bisa saja sama, tetapi topik bukanlah sebuah judul karangan, karena topik masih mencakup hal yang lebih luas, sedangkan judul karangan itu bersifat tajam dan memiliki variabel yang jelas. Contohnya, misalnya kita akan membuat karangan, kita akan mengambil tema, kita akan mengambil topik tentang musik. Tentu tema yang kita ambil itu ada kaitannya dengan musik. Jadi tema apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah topik tentang musik? Contoh temanya yaitu musik dapat dijadikan sebagai obat untuk mengurangi stres dan teman belajar. Nah, dari topik dan tema yang sudah kita tentukan tadi, terakhir kita menentukan judul karangan. Jadi judul karangan apa yang bisa kita ambil, yang bisa kita lebih dalam lagi untuk kita jadikan sebuah karangan. Contoh judul yang bisa kita ambil dari sebuah topik tentang musik yaitu mau mengurangi stres, dengarkan musik. Atau contoh kedua yaitu belajar sambil mendengarkan musik, siapa takut. Nah, itu contoh satu bentuk karangan yaitu tentang musik, di mana topik, tema, dan judul karangannya berbeda tetapi masih ada kaitannya dengan musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Zamzam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pola susun kerangka karangan. Menurut Spinoza, kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan yang berfungsi untuk mengatur hubungan antara gagasan tersebut. Lalu, menurut Danim, langkah dalam membuat kerangka karangan adalah menjabarkan turunan yang relevan dengan topik yang telah dibuat. Dengan demikian, pembuatan kerangka karangan harus sesuai dengan topik yang telah terbentuk dari gagasan yang lebih terperinci dari topik. Lalu selanjutnya, menurut Keraf dan Spinoza,
pola kerangka karangan terdiri dari atau terbagi menjadi dua, yaitu pola alamiah dan pola logis. Di sini saya akan menjelaskan tentang pola alamiah. Pola alamiah adalah suatu urutan unit-unit kerangka karangan yang sesuai dengan keadaan nyata di alam. Selanjutnya, pola alamiah itu dibagi menjadi dua, yaitu pola urutan waktu dan pola urutan ruang. Pola urutan waktu adalah urutan karangan yang dilandaskan pada tahapan suatu peristiwa atau kejadian. Namun demikian, pola urutan waktu juga dapat menggunakan kata-kata yang merujuk pada waktu dan situasi waktu. Berikut saya berikan contoh pola urutan waktu yang merujuk pada waktu dan situasi waktu. Pada hari Senin, tanggal 29 April 2014, siswa-siswi SMP 1 Magelang berkumpul. Sebelum berangkat, kami semua dibagikan tas kecil dari pihak panitia. Sesudah itu, kami diberi pengarahan oleh Bapak Hengki. Setelah kami menerima pengarahan, kami semua menunggu kedatangan bus. Beberapa menit kemudian, bus pun datang. Sesudah itu, kami berangkat dan meninggalkan kota Magelang. Selanjutnya, pola urutan ruang. Pola urutan ruang adalah urutan karangan yang dilandaskan pada ruang atau tempat. Berikut saya akan berikan contoh tentang pola urutan ruang. Objek pertama yang kami kunjungi adalah Museum Iptek yang berada di Taman Mini. Di sana kami menyaksikan film 3D. Kami mengelilingi teater Keongmas. Kami melanjutkan perjalanan menuju Bogor. Objek kedua yang kami kunjungi adalah Taman Safari yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila. Saya di sini akan menjelaskan tentang pola logis. Pola logis merupakan pola yang terbentuk dari pikiran pengarang dengan meletakkan gagasan serta konsep berdasarkan efek yang ingin dicapainya. Pola logis dibagi menjadi 4, yaitu pola sebab akibat, pola klimaks antiklimaks, pola umum khusus, dan terakhir adalah pola pemecahan masalah. Pola sebab akibat merupakan pola yang mengawali pembahasannya dengan sebab kemudian disampaikan akibatnya. Yang kedua adalah pola klimaks antiklimaks, yaitu pola yang mementingkan bagian penting dari suatu karangan. Yang ketiga ada pola umum khusus, yaitu pola yang meletakkan topik yang lebih besar, kemudian menyampaikannya topik-topik yang lebih kecil. Dan yang terakhir adalah pola pemecahan masalah, yaitu pola ini dimulai dengan meletakkan masalah, kemudian disampaikan pemecahannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis karangan. Jenis karangan dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik dan sifat. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang karakteristik. Jenis karangan karakteristik dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ilmiah, semi-ilmiah, dan non-ilmiah. Karangan ilmiah. Karangan yang berbasis ilmu pengetahuan yang dibuat oleh penulis dengan bertujuan untuk menyajikan fakta agar diketahui pembaca dan disusun dengan metodologi penulisan yang tepat dan benar. Ciri-ciri dari karangan ilmiah adalah bersifat objektif, benar, tepat, non-persuasif, tidak bersifat emotif, dan bukan untuk keuntungan sendiri. Jenis-jenis karangan ilmiah ada skripsi, makalah, dan tesis. Yang kedua, tujuan dari karangan ilmiah adalah mengungkapkan pemikiran dan hasil penelitian dalam bentuk tulisan dan yang sistematis, memunculkan etos ilmiah, membuktikan keahlian dan wawasan yang dimiliki dan dalam menyelesaikan masalah, dan yang terakhir adalah mampu melatih keterampilan dasar. Yang kedua ada karangan semi-ilmiah. Karangan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan disajikan dengan metodologi penulisan yang benar. Karangan ilmiah lebih banyak menyajikan fakta umum yang tidak terikat pada gaya metode ilmiah penulisan. Penulisan karangan semi-ilmiah menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan.
Definisi lain karangan semi-ilmiah adalah karangan yang bersifat ilmu, tetapi menggunakan bahasa umum sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. KBBI online tahun 2016. Ciri-ciri dari karangan semi-ilmiah adalah fakta disimpulkan secara subjektif, melebihkan sesuatu, persuasif, gaya bahasa formal dan populer, yang terakhir adalah ditulis berdasarkan pada fakta secara pribadi penulis. Jenis-jenis dari karangan semi-ilmiah ada 4, yaitu artikel, editorial, resensi, dan opini. Dan yang terakhir adalah karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah adalah karangan yang mengungkapkan fakta tentang pengetahuan serta pengalaman dalam kehidupan, biasanya menggunakan bahasa yang tidak baku atau resmi. Karangan non-ilmiah tidak perlu didukung fakta umum secara umum serta kebanyakan bersifat fiktif. Ciri-ciri dari karangan non-ilmiah yaitu ada 5, yaitu berdasarkan fakta pribadi, tulisannya subjektif, gaya bahasa identik dan bermakna konotasi, tidak mengandalkan hipotesis, dan emotif. Jenis-jenis dari karangan non-ilmiah adalah ada dongeng, ada cerpen, drama, dan novel. Selanjutnya ialah jenis karangan berdasarkan sifatnya. Jenis karangan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi 5, yakni karangan deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan karangan persuasif. Pertama ialah karangan deskripsi. Karangan deskripsi adalah jenis karangan yang menyatakan sesuatu dengan demikian pembaca seolah-olah bisa merasakan atau melihat objek tersebut. Ciri-ciri dari karangan deskripsi diantaranya 1. Menggambarkan sesuatu, 2. Memberikan kesan pada pembaca tentang sesuatu yang dideskripsikan atau digambarkan, 3. Penulisnya selalu bersikap objektif. Langkah-langkah dalam membuat karangan deskripsi. Pertama, menentukan atau memilih tema atau topik karangan. 2. Menetapkan tujuan. 3. Mengumpulkan informasi atau bahan. 4. Membuat kerangka tulisan. 5. Mengembangkan kerangka karangan. Selanjutnya ialah karangan narasi. Karangan narasi yakni jenis karangan yang menceritakan kejadian atau peristiwa, sehingga pembaca seolah-olah mengalami peristiwa tersebut. Ciri-ciri karangan narasi diantaranya yaitu 1. Adanya pelaku pada peristiwa atau kejadian tersebut. 2. Disajikan dengan urutan waktu dari awal hingga akhir. 3. Berisi rangkaian kejadian. Selanjutnya ialah karangan eksposisi. Karangan eksposisi ialah suatu jenis karangan yang memberikan sesuatu penjelasan atau memaparkan sejumlah pengetahuan ataupun informasi secara lebih jelas dan lebih rinci. Dalam karangan ini terdapat fakta serta data yang mendukung sehingga semakin memperjelas informasi tersebut. Ciri-ciri dari karangan eksposisi diantaranya yaitu 1. Memberikan dan menjelaskan informasi agar pembaca bisa mengetahui dan memahaminya. 2. Memberikan sesuatu kepada pembaca sesuai fakta. 3. Memberikan analis secara objektif terhadap fakta. 4. Menunjukkan proses dari peristiwa yang terjadi. Selanjutnya, karangan argumentasi. Karangan argumentasi adalah jenis karangan yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran, sehingga pembaca bisa mempercayai kebenaran tersebut, dan sehingga karangan tersebut harus ada data serta fakta yang mendukung. Ciri-ciri karangan argumentasi diantaranya yaitu 1. Meyakini pembaca tentang gagasan atau pemikiran sehingga gagasan tersebut dipercayai dan diakui oleh pembaca. 2. Dilengkapi fakta, data, dan juga kelengkapan lainnya untuk bisa membuktikan gagasan tersebut. 3. Dalam memberikan gagasan, penulis selalu berusaha mengubah sikap dan pandangan pembaca. Selanjutnya, karangan persuasi. Karangan persuasi ialah suatu jenis karangan yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi pembaca, sehingga pembaca melakukan seperti apa yang dikatakan penulis dalam karangannya. Agar pembaca dapat terpengaruh pada karangan persuasi tersebut, harus ada data dan fakta yang mendukung. Ciri-ciri karangan persuasi diantaranya yaitu 1. Berisi bujukan dan bersifat mengajak untuk berbuat sesuai yang dikatakan penulis pada karangannya. 2. Memiliki data yang mendukung kebenaran karangan tersebut. 3.
menarik perhatian untuk dibaca.